dengan yang namanya assessment, sesungguhnya itu di mana saja, kapan saja, manakala kita berbicara masalah sekolah, masalah pembelajaran, masalah belajar, tentu yang namanya assessment itu adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib ada, karena berangkat dari situ itu nanti kita bisa melakukan tindak lanjut yang berbagai hal, berbagai macam fungsinya. Jadi terkait dengan adanya assessment, saya rasa kami boleh dibilang biasa-biasa saja, Mbak. Apa yang sudah kita lakukan tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan tujuan dari adanya sekolah, tentu adalah membekali untuk mereka hidup di masa yang akan datang. Nah, ini kan asesmen nasional itu berbeda ya dengan ujian nasional yang dulu ya Pak Konidi ya. Karena asesmen nasional di sini kan tidak menentukan kelulusan siswa ya. Nah, asesmen nasional ini terutama untuk siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya. Jadi tujuannya memang kalau nanti hasilnya kita lihat ya, dan kemudian di mana yang perlu kita perbaiki, kan seperti itu ya. Tetapi kan asesmen nasional ini titik beratnya hanya pada literasi. Oh maaf, asesmen nasional itu dari 3 bagian ya. Jadi yang satu asesmen kompetensi minimum, AKM. Kemudian yang kedua itu survei karakter dan juga survei lingkungan ya. Nah ini karena AKM itu kan hanya terdiri dari 2 macam ya, yaitu literasi dan numerasi ya. Nah itu bagaimana menyiapkan itu Pak? Baik, terkait dengan AKM yang fokusnya pada tahun 2021 ini literasi dan numerasi, di pihak kami tentu kami itu adalah sebagai institusi pendidikan, kami berada di sekolah, di situ ada satu komunitas lingkungan yang menjadi fokus memang 2 hal itu, tetapi kita tidak bisa melakukan tanpa disupport, tanpa ada adanya ekosistem yang bareng-bareng. Jadi kami selain di numerasi dan juga literasi, kami juga tetap memperkuat dari semua mata pelajaran yang arahnya, modelnya, gayanya ya seperti model-model yang sudah dimodelkan oleh dalam hal ini adalah Gus Menjar yang sudah memberikan contoh-contoh soal-soal. Tentu itu adalah kita dalam hal kaitannya dengan contoh-contoh soal-soal. Namun yang jauh lebih penting di situ adalah bagaimana kita memberlakukan pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga harapannya yang betul-betul membekali untuk bisa memecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu ukurannya itu memang itu dalam bentuk nanti kita mengikuti AKM, yaitu yang kita dilaksanakan secara nasional. Jadi dalam pembekalannya, dalam hal literasi, SMP Negeri 4 Pakem ini punya satu gerakan namanya yang kita sebut dengan nama Gelang Si Cantik, yaitu gerakan literasi untuk mengangkat prestasi melalui membaca, menulis, dan TIK. Apa ini yang diajukan di KIPP tahun lalu ya? Ya, betul, Mbak. Yang masuk ke top 99 ya? Betul, sama dengan matematika ya? Ya, betul. Jadi ini gerakan ini kita mulai sejak tahun 2015. Yang pada waktu itu kita mendasarkan pada Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Lalu di sekolah menerjemahkan, melaksanakan namanya Gelang Si Cantik yang tadi kepanjangannya sudah kami sampaikan. Jadi gerakan literasi itu sendiri di SMP Negeri 4 Pakem sudah kita kuatkan betul dengan namanya Gelang Si Cantik itu. Nah, di situ sejalan juga dengan rekomendasi dari PISA 2018 yang data-data dan hasilnya dirilis pada akhir 2019, Desember 2019, yang salah satunya untuk memperkuat nanti ini, walaupun kita belum bicara ke PISA ya Mbak, tapi sangat ditentukan salah satunya itu adalah bahwa sekolah
yang banyak menggunakan atau sudah akrab dengan IT, maka skornya itu akan bagus. Nah, ini sudah masuk di gelang si cantik. Lalu yang kedua, anak-anak yang literasinya lebih baik, membacanya lebih baik, lebih banyak, menjadi kebiasaan, ini juga akan sangat mendukung. Nah, ini sudah kita lakukan melalui gelang si cantik itu sendiri. Nah, kan begini ya, Pak Ponedi, maaf. Jadi selama pandemi ini itu apakah masih tetap berjalan dan bagaimana caranya? Karena itu kan mulainya 2015 ya, pada waktu masuk ke IPP itu belum pandemi kan? Nah, itu gimana perkembangannya semasa pandemi ini? Baik, ini jadi yang disampaikan Mbak Yanti, kalau mungkin ada teman-teman yang belum tahu singkatannya KIPP itu apa, itu adalah kompetisi inovasi pelayanan publik ya. Jadi ini salah satu yang ada di SMP Negeri 4 Pakem, alhamdulillah bisa masuk di tahun kemarin. Jadi ada hal di situ, gelang si cantik itu salah satunya itu adalah, jadi singkatannya Gerakan Literasi Mengangkat Prestasi Melalui Membaca, Menulis, dan TIK. Nah, justru ini yang sangat luar biasa bisa kami banggakan, bahwa ketika kami meluncurkan ada unsur TIK-nya yang selalu kita kuatkan, begitu pandemi justru ini menjadi kekuatan tersendiri, Mbak, yang luar biasa, karena anak-anak biasa berliterasi melalui yang namanya ini TIK, digital, internet. Nah, ini sudah terbiasa di kami. Nah, kemudian ya ini bersambung jadinya, Mbak, menulis, kemudian membaca, literasi digital. Ini bahkan kita sudah ya boleh dibilang di antara kawan-kawan ini sudah start duluan. Nah, kemudian kaitannya dengan pelatihan-pelatihan, ada pembelajaran, kemudian diikuti dengan adanya penilaian. Ini justru anak-anak kami sudah sangat akrab dengan adanya IT. Jadi pandemi dan tidak, dari sisi pembelajaran itu tidak terlalu banyak berbeda. Hanya memang kita ngakui kaitannya dengan adanya pandemi, pendidikan, kalau pengajarannya ini relatif tidak jauh berbeda, tapi dari sisi pendidikannya, karakter dan lain-lainnya memang ya bagaimanapun juga kita tidak pungkiri bahwa itu berkurang juga, gitu, Mbak. Jadi begini, Mbak, kami punya berbagai terobosan. Yang pertama kaitannya dengan pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran, kita mengambil contoh begini, Mbak. Pada saat pembelajaran pada umumnya, karena saya backgroundnya matematika, itu banyak guru di antara kita itu dulu kalau ngajar pastinya adalah datang, kemudian nulis judul, kemudian memberikan penjelasan singkat, kemudian berikutnya adalah contoh soal, kemudian pembahasan, kemudian tugas. Nah, rutinitas yang seperti ini ternyata di kami sudah kami coba menganalisa dari capaian anak-anak ini, ketika diminta melakukan satu pemecahan masalah, soal-soal terkait pemecahan masalah terutama dalam kehidupan sehari-hari ini, pembekalan dirasa belum cukup. Nah, oleh karena itu kami terobosannya itu ada di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang pertama, bahwa pembelajaran di tempat kami ini mulai 1,5 tahun boleh dibilang, kami mencoba untuk mengurangi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya itu adalah top down, dari perintah guru, dari ceramah, dari satu arah, kita dengan model-model pembelajaran yang berbasis proyek, pembelajaran dengan berbasis masalah, pembelajaran dengan metode penemuan, dan di dalam bahasa ini ada pembelajaran berbasis teks. Nah, ini tadi yang berbasis teks kan sudah kena. Lalu yang kedua, kita juga disupport
tidak hanya di dalam pembelajaran, dalam hal ini misalnya kita orang matematika berbicara matematika, tapi iklim itu harus diciptakan, harus dibiasakan, semua mata pelajaran harus seperti itu. Walaupun memang tidak bisa total 100% ya. Ada mata pelajaran agama, hafalan kan nggak mungkin. Ada pelajaran seni musik, seni suara kan nggak mungkin. Nah ini hal-hal yang memungkinkan kita dengan cara yang tadi ada berbasis proyek, pemecahan masalah, penemuan, dan bahasa itu adalah dengan berbasis teks. Nah itu semua mapel, tidak hanya kemudian karena yang mau diujikan itu hanya numerasi dan literasi. Terus kita fokus pada pembelajaran matematika dan bahasa itu tidak, tapi semua IPS juga harus demikian, PKN juga harus demikian. Lalu yang kedua didukung oleh anak-anak itu setiap minggu, setiap hari Jumat ini ada tim literasi di sekolah, ada namanya Satgas Literasi yang berfungsi untuk memperkuat. Jadi kalau masalah menulis, kemudian nanti itu adalah bagaimana menganalisis bacaan-bacaan yang bersumber dari Google dari mana saja. Ini di hari Jumat itu kita ada forum khusus yang diprakarasai di sekolah, terbentuk namanya Satgas Literasi. Nah kemudian ini dari sisi pembelajaran. Dari sisi ujian, nah kita lakukan, yaitu begini Mbak, apa namanya ya, kalau zaman dulu kan matematika itu cenderung prosedural, kemudian apa namanya di mata pelajaran IPS, PKN cenderung hafalan, sehingga mungkin ada soal kapan Pangeran Diponegoro jam berapa ditangkap Belanda, kudanya Pangeran Diponegoro itu jantan atau betina, warnanya apa gitu. Nah ini kita mulai mengikis dengan cara kalau ujian itu kita harus open book. Nah dengan open book yang dibuka ternyata kita tidak hanya buku saja, silakan dibuka, bukunya dibuka, sumber-sumber lain dibuka, Google-nya dibuka. Nah nanti apa namanya soal-soalnya sudah kita siapkan sedemikian rupa. Nah ini ternyata dampaknya luar biasa. Gurunya juga harus kreatif, buat soalnya kan harus yang tadi cenderung tertutup berpikir tingkat tinggi, dan setelah itu berubah dari yang tertutup menjadi open ended itu ya. Kemudian siswanya juga menjadi berbeda, sudah tidak mengandalkan apa-apa hafalan. Nah sekarang sudah mulai analisis sampai dengan tadi yang disampaikan itu adalah apa namanya semua hal-hal yang berpikir tingkat tinggi. Nah itu dari sisi ujiannya. Tadi mata pelajarannya semua sudah. Kemudian kebijakannya apa? Tidak ada alasan apapun anak tidak mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi kalau ada anak alasan, Pak kami di rumah kuotanya habis, nggak boleh. Sesuk harus datang ke sekolah. Gunakan fasilitas sekolah. Pak saya nggak punya laptop, tidak boleh berkata gitu. Silakan datang ke sekolah, gunakan perangkat laptop sekolah. Nah jadi laptopnya sekolah dari mana? Semua sekolah di Kabupaten Sleman sudah disupport dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Nah jadi andalannya pokoknya tidak bisa datanglah ke sekolah gitu itu. Jadi kalau pelajaran selama ini sekolah pada umumnya di Sleman itu jam 7.30 sampai jam 11. Kami ini jam 7 sampai 13:20 non-stop. Supaya tidak stres, anak-anak itu ya Zoom terus. Kenapa Zoom terus? Bisa menampakkan dari ujung rambut sampai ujung kaki tampak semua. Sekali lagi, kalau mereka kok tidak menampakkan alasan tertentu, silahkan kami bantu di sekolah. Andalannya begitu aja. Nah, kenapa kok kami, pikiran orang kan pada umumnya orang loh, kalau pelajaran jam 7 sampai jam 13 malah itu stres Pak, capek. Enggak. Karena kalau jam 7.30 sampai 11 pada umumnya kenapa anak stres? Karena gurunya hanya ngasih tugas. Nah ini kita berpikirnya kan kebalikan. Kalau bisa interaktif di dalam kelas, dilatih juga public speaking, dilatih keberanian mengemukakan pendapat, dan lain-lain yang tadi berbasis masalah, berbasis proyek, metode penemuan.
sehingga anaknya itu bisa aktif, ya tidak stres karena tidak bosan, karena tidak tugas melulu. Kenapa ada orang stres? Iya, sekolah yang mengatakan stres, nah tugasnya melalui WA. Tidak diberi masukan nah, juga. iya, kenapa stres? Karena sekolahnya itu hanya tiap hari orang tua datang ke sekolah ngambil tugas, tugasnya dikerjakan di rumah. Kapan memberi responsifnya? Kapan memberi penguatan? Jadi guru harus tatap muka terus, begitulah. Ketika tatap muka, ketika punya masalah, ketika punya persoalan, langsung dikemukakan oleh siswa. Nah, jadinya nggak punya beban. Nah, ini harus berpikirnya kita balik yang ada di SMP Negeri 4 Pakem begitu, Mbak. Betul. Jadi